Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel ini didedikasikan untuk menggali inspirasi, memberikan motivasi dan mencoba mencari solusi untuk Jawa Tengah. Salah satu inspirasi yang mungkin banyak orang memperhatikan adalah warisan dari penyanyi legendaris Campursari, Mas Didi Kempot almarhum, yang luar biasa, melahirkan lebih dari 700 lagu yang ini sekali membuka pasar musik Campursari yang berbahasa Jawa, mendapat perhatian dari banyak kalangan, ya, termasuk salah seorang adalah seorang rektor, seorang guru besar, ya, Profesor Rustono. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, jadi Profesor Rustono ini juga Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah ya, Prof ya. Ya, betul. Nah, beliau juga suka menyanyi, ya, saya tahu itu. Nah, Prof juga pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah, jadi lengkap ya. Ini. Prof, saya ingin dapat komentar panjenengan tentang lagu-lagu Didi Kempot ini. Bagi seorang profesor linguistik, apa ini maknanya? Kok bisa begitu begitu ambyar, begitu populer? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang dalam rangka mengisi inspirasi Jawa Tengah pada kesempatan ini. Saya memang sangat apresiatif terhadap penyanyi sekaligus juga pencipta lagu Campursari yang bernama Didi Kempot itu. Ya. Sebetulnya saya sudah mulai tertarik pada dia itu ketika kakaknya main di Sri Mulat. Mami Prakoso namanya. Ya, Mami Prakoso itu. Ternyata Didi Kempot ini adiknya. Lalu ya dia tidak berada di panggung sandiwara atau Sri Mulat, tetapi malah di dunia musik. Luar biasa dengan 700 lebih ya. Lebih lagu ya. Lagu Campursari ciptaan Didi Kempot ini dalam waktu sekian kurun waktu itu. Dan saya rasa sebetulnya dia itu masih akan terus berjuang di bidangnya. Tetapi rupanya mungkin kalau dia masih panjang, masih melangsungkan kehidupannya, itu akan lebih dari 700. Lebih dari 700 ya. Iya, tapi mungkin sang pencipta sudah membatasi. Sampai 700 saja, gitu. Akhirnya dia dipanggil. Itu lagu-lagu itu kan begitu populer, begitu mengena. Jadi menurut Profesor, dari sisi linguistiknya, kenapa itu? Jadi kok? Lah pilihan katanya dia itu mengena dengan perasaan. Dengan perasaan para penikmatnya, para siapa sajalah yang mengapresiasi, dan sebetulnya itu merupakan temuan dia, inovasi dia. Seandainya dia patah hati, seandainya dia diapusi orang, itu langsung kata-katanya mengena. Nah, memang saya lagu yang terakhir itu, sebelum yang terakhir sekali, itu sudah mulai curiga, kenapa kok ambyar? Saya sudah curiga itu. Dan mengapa malah menciptakan sobat ambyar? Padahal mana ambyar itu kan negatif. Hancur berkeping-keping gitu. Berkeping-keping, hancur lebur berantakan. Loh kok malah banyak sobatnya yang ikut hancur lebur berantakan. Ya, mungkin nanti ini dari segi pilihan katanya itu maknanya sebenarnya kurang pas, tapi masyarakat juga mungkin kurang mencermati makna kata itu. Jadi kebanyakan orang yang mengatakan bahwa itu rasa sedih yang luar biasa itu yang
dianggap ambyar itu melukiskan itu kelihatannya. Padahal kan berantakan artinya, hancur. Jadi harusnya prihatin, sobat prihatin terhadap ambyar itu harusnya sobat yang prihatin terhadap ambyarnya suatu situasi. Ya. Itu kan bahasanya Pak Didi Kempot itu kan juga campur-campur itu antara Indonesia dan Jawa itu kan campur-campur itu. Itu kan bidangnya Prof. Rus itu. Gimana itu? Di satu sisi itu kelebihan dia menemukan, di sisi lain memang kekurangan kata dalam bahasa Jawa. Sehingga dia mengambil kata pacar ke dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Yang di lagu di ambyar, yang di ambyar itu kan pacar. Pacar betul ya? Iya. Pacar. Supaya mengambil ambyar, itu ngambil dari bahasa Indonesia itu. Seharusnya kalau dalam bahasa Jawa ada, mungkin dia pilih bahasa Jawa ini, tapi mungkin kehabisan sehingga atau mungkin pilihannya itu justru untuk apa? Menggampangkan komunikasi. Mungkin juga, ya orang kan lebih kenal ambyar juga, pacar juga, dan kebetulan bunyinya ar. Ya. Sehingga dia pilih. Dan mungkin dalam bahasa Jawa juga memang pacar, tapi ada juga bahasa Jawa bukan pacar, kosakatanya kan, yang maknanya pacar. Ya, ini kan lagu-lagu campur sari, terutama dari almarhum Didi Kempot ini kan sudah meng-Indonesia ini, dikenal di mana-mana, bahkan dunia. Kan banyak juga lagu yang dialih bahasakan. Mungkin nggak nanti ada lagu-lagu Didi Kempot ini mungkin dibahasakan Indonesia gitu biar bisa di mana-mana ngerti ya. Biar mungkin, sangat mungkin. Karena kalau Jawa penuh, ini memang tidak bisa dipahami oleh seluruh Indonesia. Meskipun bisa dipahami oleh orang-orang Suriname yang mengenal bahasa Jawa. Oleh karena itu kemungkinan ada kesedihannya sama, perasaannya sama, dicari kata-kata sama padanya dalam bahasa Indonesia, sehingga dia nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Seperti si Ibu Kota ini, Mas Bambang. Ya, gimana Prof? Mungkin Prof bisa menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ya, bisa. Ini karena kan Sewu Kuto, kan sama dengan 1000 kota. Wis tak lewati, sudah tak lewati. Sewu ati, 1000 hati, tak takoni, kutanyai. Itu kalau dikumandangkan sebagai lagu juga masih terasa indah. Seperti saya kalau diminta nyanyi Sewu Kota, kebetulan Jawa saya kurang medok, saya Indonesia kan Pak Bambang. Gimana misalnya Prof? Misalnya gini, 1000 kota sudah kulewati, ya. 1000 hati kutanyai, namun semua tiada yang tahu kemana pergimu. Terus pirang tahun ya diganti begini. Bertahun-tahun aku mencarimu, kini belum bisa bertemu. Kan sama aja indahnya juga toh. Orang yang biasa berbahasa Indonesia tidak mengenal bahasa Jawa bisa mengerti. Lalu pada bait kedua juga gitu. Sudah ku coba melupakan namamu dalam hatiku. Sesungguhnya aku tidak berbohong, masih cinta padamu. Kan bisa itu dipahami orang ya. Bait yang terakhir nih. Lanjut ya. Iya. Umpamanya kamu bahagia, rela aku rela, hanya satu permintaanku, aku ingin ketemu, meskipun waktu hanya sebentar,
untuk obat rindu dalam dada. Kan bisa dipahami. Bisa, Bro. Prof. Rustono apa punya rencana untuk membantu menerjemahkan lagu-lagu Didi Kempot ke dalam bahasa Indonesia? Siap. Saya siap nih. Kebetulan senang musik juga, jadi di dekat-dekatkan kata-kata yang cocok termasuk ininya, persajakannya. Nanti ketemu. Kan jadinya indah juga. Ya, Prof. Beberapa waktu lalu kan saya mewawancarai istri almarhum Mas Didi Kempot, Mbak Yan Velia. Yan Velia itu. Ya, Mbak Yan Velia juga mengatakan bahwa ini marilah warisan Mas Didi Kempot ini kita kelola bersama-sama. Siapapun boleh menyanyikan, mungkin ada etika memberitahu atau izin dan sebagainya. Nah, ini ada gagasan baru lagi, yaitu bagaimana di Indonesiakan gitu ya. Ya, siap bergabung. Ya. Terus ini juga dia punya kelebihan menemukan orang yang cocok untuk lagunya. Nah, itu ternyata lagu Tato. Sangat cocok dinyanyikan oleh Arda itu. Yang lain-lainnya kurang. Yang nyanyi siapa? Arda, tunanetra itu. Oh, iya. Arda tunanetra ini. Mas Abang ingat nggak syair lagunya? Lupa. Gimana? Saya dengar-dengar juga beberapa kali. Iya, Arda itu pintar anunya, perasaannya, meskipun sebetulnya persoalan lagu Tato itu persoalan orang bercinta. Orang bercinta. Luka gitu ya, Bro? Iya, luka. Kan? Sebetulnya itu, tapi si Arda bisa merasakan. Penyanyi lain saya lihat agak datar, tapi kalau Arda masuk cengkoknya. Ya, jadi misalnya Prof masih bisa menirukan nggak? Ada di di HP itu, tapi kalau syairnya ada saya akan mengumandangkan juga. Itu mungkin yang sebelah ada tuh. Ya. Lagunya Arda. Terus lagunya Ora Iso Mule. Itu juga ini nih. Oh, yang yang corona itu ya, karena yang Ora Iso Mule. Itu sudah dinyanyikan juga oleh Arda. Yang emak itu ya? Iya, emak Ora Iso Mule. Terus Jaluk Tulung, judulnya Tulung juga itu. Juga itu menemukan penyanyi yang sangat bagus. Ya. Nih, ini bagus ini. Iya. Nyonggo lagu sing ana ning dodo. Perih rasane yen eling kowe angel tambane. Ini kan betul-betul dari perasaan yang dalam. Iya, kemarin itu juga dinyanyikan anaknya Mas Didi Kempot yang masih 3,5 tahun. Yang masih latihan itu ya, iya betul. Ya. Nyanyi juga. Termasuk yang bagus ini penyanyi ini, termasuk yang bagus. Terus dari segi judul-judul lagu, itu juga dia namanya apa? Mendekati kematiannya itu kok dekat dengan itu arahnya. Lagunya Pulang. Gitu ya. Jadi, seolah-olah dia mau berakhir. Tanda-tanda isyarat. Isyarat seperti itu ya. Prof, ini yang pertanyaan agak jauh ke depan. Ya. Kira-kira menurut Prof. Rustono seperti apa ini kira-kira? Apakah lagu ini makin marak karena lebih banyak orang yang akan menyanyikan atau justru karena ditinggalkan pengarangnya tidak banyak yang bisa menangkap ruh dari lagu-lagu itu? Iya, saya memprediksi karya Didi Kempot ini akan diwarisi oleh sekian banyak pencinta lagu-lagu campur sari, bahkan merembet ke mereka yang suka lagu-lagu campur sari ini kemudian diindonesiakan. Seperti yang tadi diwariskan oleh istrinya Yan Velia itu supaya bisa diwariskan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga satu keindahan lagunya dipenuhi, yang kedua makna lagu-lagu itu yang menyangkut kehidupan kita. Sehingga sangat bermanfaat kalau dia
kalau kita semuanya mendengarkan dan meresapi lagu-lagu itu. Mungkin setelah di Indonesia kan juga di bahasa lain juga ya. Kan Ya, itu bisa. itu biasa Bisa. itu ya. Ya. Iya, saya tadi apa kapan ya melihat penyiar dari luar negeri yang memperkenalkan lagu Indonesia juga. Tapi ini masih teman yang ada di Padang itu, si Fanny Fabiola. Ini nanti di tempat lagunya juga bisa demikian ini. Bisa menjadi orang diperkenalkan kepada warga negara lain juga, negara di luar negeri oleh penyiar-penyiar mereka memperkenalkan. Jadi saya punya prediksi akan tetap sampai kapanpun lagu-lagu di Kempot diminati dan diapresiasi oleh masyarakat yang mencintai keindahan musik dan kekayaan makna, petuah, petunjuk, ataupun cara penyelesaian persoalan di dalam kehidupan. Prof, kalau dari segi bahasa sudah ada belum mahasiswa S1, S2 atau bahkan S3 yang mengkaji syair-syair Didi Kempot ini? Yang ke tempat saya kebetulan belum ada, tapi mungkin di teman seni sudah ada. Iya. Ya, saya siap menjadi pembimbing juga itu. Kalau ada yang mau menulis disertasi atau tesis skripsinya itu. Iya. Profesor kan sekarang jadi rektor di Universitas IFET. IFET, ya. Ya, IFET ya, yang dulu pembantu wakil rektor di Universitas Negeri Semarang. Ya. Pernah di dekan Fakultas Bahasa dan Seni, ya. Artinya kalau profesor nanti membimbing itu di mana? Di UNES atau di IFET? Di dua tempat. Oh, jadi bisa juga? Bisa. Saya masih terus. Jadi tugas pokok saya masih di UNES, di Universitas IFET itu tugas tambahan. Jadi saya masih mengajar, masih membimbing skripsi, tesis, disertasi, dan juga tugas tambahan membimbing mahasiswa di Universitas IFET dalam menulis skripsi. Jadi bisa di mana aja bisa. Iya, ya, jadi mudah-mudahan ini nanti ada yang mengkaji secara serius begitu. Iya, nanti saya pancing-pancing dalam perkuliahan supaya tertarik, lalu dia meneliti itu nanti. Iya. Baik, Prof. Terima kasih sekali. Ini makin kaya tafsir-tafsir juga apresiasi terhadap lagu-lagu almarhum Didi Kempot. Ini saya juga nanti mewawancarai beberapa orang. Kemarin saya sudah wawancara dengan seorang camat juga yang suka nyanyi lagu-lagu Mas Didi Kempot. Saya sedang cari, mungkin nanti ada bupati atau mungkin ada nanti mungkin ada Pak Sutekno, kepala biro. Sekarang kepala biro administrasi ya, Prof ya, di administrasi umum. Administrasi umum, gitu. Ya. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas kebersamaannya meraih inspirasi Jawa Tengah, khususnya mengenai musisi dan karya-karyanya Didi Kempot ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetaplah di channel Inspirasi Jawa Tengah, dan kami akan terus memberikan inspirasi, motivasi, dan solusi untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.